Ya, nama saya Bima Kurnia Adam, NPM 06 2018 107053. Di sini saya akan membuat video untuk tugas interaksi manusia dan komputer. Ya, tugasnya yaitu ambil satu studi kasus di website www.casestudy.club, lalu ceritakan apa yang dibaca dan dipahami dalam format video, lalu upload video di YouTube, kemudian link YouTube di submit pada Classroom yang telah disediakan dan dikumpulkan sebelum minggu ke-6. Ya, langsung saja. Yang pertama, kita menuju ke websitenya, yaitu casestudy.club. Lalu masuk ke case studies ini, kemudian saya memilih yang user experience ya. Kemudian kasusnya adalah yang ini, yaitu designing the Flexbox Inspector. Ya, jadi Mozilla has been stepping up their browser game lately. Victoria give us an inside look about their process for designing the inspector tool in Firefox. Jadi Mozilla ini mempunyai tool bernama Flexbox Inspector. Jadi ada pekerja di dalamnya, karyawan bernama Victoria. Dia akan membagikan pengalamannya tentang prosesnya untuk mendesain inspector tool ini di Firefox. Ya, langsung saja learn more. Nah, ini adalah penjelasan dari Victoria Weng. The new Flexbox Inspector created by Firefox DevTools helps developer understand the sizing, positioning, and nesting of Flexbox elements. Nah, jadi Flexbox Inspector ini adalah sebuah tool ya, tool untuk membuat developer web memahami tentang ukuran, positioning, peletakan, dan nesting atau penyebaran elemen-elemen Flexbox yang ada. Lalu the UX challenge of this tool have been both frustrating and a lot of fun for our team. Jadi tim yang membuat tools ini sempat merasa frustasi dan juga merasa senang. Built on the basic concept of the CSS Grid Inspector, we sought to expand on the possibilities of what a design tool could be. Jadi dibuat dari basic konsepnya CSS Grid Inspector, tim mereka harus membuat seperti apa sih tool desain itu seharusnya. Nah, yang pertama research and ideation. Jadi researchnya ada di sini. CSS Flexbox is an increasingly popular layout model that helps in building robust dynamic page layouts. Jadi Flexbox ini adalah layout model dari sebuah website untuk mengatur layout dari web. Contohnya seperti ini. Kita cari CSS Flexbox. Nah, contohnya seperti ini. Jadi Flexbox itu bentuknya satu dimensi ya. Ini arahnya ke horizontal kebetulan, jadi arahnya ke samping seperti ini. Jadi flex itu adalah sebuah kotak seperti ini, kontainer atau penampung yang warna biru. Lalu item-itemnya atau ya item-itemnya itu yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita dapat mengatur dengan mudah nantinya untuk elemen 1 sampai 8 ini jika menggunakan Flexbox. Nah, ini adalah contohnya jika hanya ada 3 item, tetapi untuk penampung Flexbox-nya tetap penuh seperti ini dan itemnya hanya berisi 3. Nah, lalu kembali lagi ke sini. However, it's a big learning curve at the beginning of this project. Our team was not sure if we understood Flexbox ourselves. Bahkan tim mereka juga tidak yakin apakah mereka memahami Flexbox dengan baik. Jadi mereka tidak tahu what the main challenge were. Tantangan utamanya itu apa. So we gathered data to help us design the basic feature set. Jadi mereka membuat data meminta bantuan dari data untuk mendesain.
Now, our early research on design focused tools included interviews with developer or designer friends and community members who told us they wanted to understand Flexbox better ya. Jadi awalnya itu desainnya terfokus pada tools yang diwawancarai dari developer, dari teman-teman dan komunitas mungkin. Jadi mereka memberitahu kepada tim yang membuat tools ini, mereka ingin untuk mengetahui Flexbox ini lebih baik lagi. Jadi makanya dibuat ini, tools ini. We also run a survey to rank the Flexbox feature first most wanted to see. Jadi tim mereka juga melakukan survei untuk melakukan perankingan tentang fitur-fitur pada Flexbox yang paling diinginkan. Jadi seperti min atau maximum width dan height ini mendapat skor tertinggi ya. Jadi seperti pada yang ada di tabel ini ranking 1, yaitu see if an item size was limited by min or max width or height and how much. Jadi dapat terlihat apakah sebuah item itu dibatasi dengan min atau max width atau height. Jadi dibatasi dengan minimal atau maksimal lebar atau panjang, dan berapa nilai panjang dan lebarnya itu. Now, most of the early design work took the form of spirited brainstorming sessions, video chat, text chat, and email. Ya, jadi dari video chat, teks, dan email itu dapat dari situ awal desainnya. Kemudian tim mereka juga berkonsultasi ke seorang expert ya bernama Daniel Holbert, kemudian Gecko Engine Developer yang mengimplementasikan Flexbox untuk Firefox, lalu ada Dave Gates, lalu CSS Educator dan juga creator dari Flexbox Zombies Course, ada Jen Simmons dan juga Web Standard Champion dan designer of the Grid Inspector. Jadi tim mereka ini berkonsultasi kepada yang disebutkan di sini tadi. Nah, the discussion with friendly and passionate colleagues were among the best parts of working on this project. Nah, diskusinya adalah bagian terbaik dalam proyek membuat tools ini bagi mereka. Nah, mereka juga dapat melihat lebih dalam into the mythic question. Jadi pertanyaan-pertanyaan, terus kemudian detail-detail dan ide-ide apa yang bisa dilakukan, what could be possible. Nah, sebagai designer, it is amazing to work with developers and product managers who care so much about the design process and have so many great UX ideas. Jadi sebagai designer itu merasa amazing untuk bekerja dengan developers dan product managers yang sangat peduli tentang desain proses dan memiliki banyak sekali ide-ide untuk merancang user experience atau pengalaman pengguna. Kemudian ada visualizing a new layout model. Nah, yang pertama itu seperti ini. After out into gathering, we worked to build our own mental model of Flexbox. While trying to learn Flexbox myself, I drew diagrams that show its different features. Nah, jadi untuk mempelajari Flexbox ini digambarkan diagram oleh tim mereka, dan ini menggambarkan perbedaan fiturnya. Dapat terlihat di sini, ini adalah item-itemnya seperti ini. Kemudian ini penjelasannya ada di sini. Jadi kontainer ini yang di luar ini berwarna hitam, kemudian justify content yang ada di sini warna abu-abu ini, justify content untuk meratakan di mana posisi Flexbox-nya akan diletakkan. Ini berada di tengah, mungkin ini adalah justify content center. Lalu ada line items yang warna buku ini, jadi ada yang ini line itemnya seperti ini. Kemudian ada flex basis ini adalah basis dari flexnya. Jadi seumpama seperti ini, kita cari saja. Nah, ini ada penjelasannya. Lalu dicoba, try it yourself. Nah, seperti ini flex basis itu. Jadi flex basis itu ini adalah flex ya, yang ini flex basisnya itu yaitu ukurannya ini 50 px pixel,
kemudian ada yang 100 pixel dan lainnya ada 50 pixel. Nah, di sini kenapa ada 100 pixel? Karena di sini flex basis di setel 50 pixel untuk semuanya. Nah, kemudian di bawahnya ada aturan lagi. Jika flex basis yang untuk NTH of type 2 ini adalah, maksudnya elemen kedua dari flex itemnya, di setel menjadi 100 pixel. Jadi basisnya yang utama tadi 50 pixel di overwrite atau ditumpuk dengan yang 100 pixel ini. Jadi elemen yang kedua ini itu terganti menjadi 100 pixel dan yang lainnya tetap basisnya adalah 50 pixel, seperti itu. Nah, kemudian ada grow atau shrink, ini untuk pertumbuhan atau penyusutan flex boxnya, flex itemnya, ditandai dengan ini yang ada garis-garis abu-abu ini. Dia bisa bertumbuh ke kanan atau menyusut ke kiri dan yang lain-lain ini. Nah, kemudian encourage Gabriel create a working prototype of a flexbox highlighter that greatly influenced our first launch version of the overlay. It's a monochrome design similar to our grids inspection with a customizable highlight color to make it clearly visible on any website. Nah, jadi di sini mereka juga membuat penanda untuk toolsnya. Jadi we use a dotted outline for the container. Jadi dapat dilihat ya di sini. Dotted itu maksudnya adalah garis putus-putus. Kita cari dotted border. Nah, seperti ini ada titik-titik seperti ini, kotak, lalu di sampingnya ada titik-titik. Nah, dotted outline ini yang titik-titik di samping ini untuk menandakan kontainer atau penampung flexboxnya. Jadi flexboxnya adalah dari kiri ini hingga ke kanan penuh, lalu ini yang ada di lingkup area titik-titik ini berwarna ungu ini. Nah, lalu solid outlines for items. Solid itu berarti tidak putus-putus atau berupa garis. Jadi seperti ini adalah solid ini. Solid ini adalah itemnya, ada what you get, why the times, pricing, dan more options, ditandai dengan garis solid seperti ini berwarna ungu. Lalu diagonal shading between the items to represent the free space created by justify content and margins. Nah, diagonal shading itu yang ini di belakang ini ada garis diagonal seperti ini, straight. Itu merepresentasikan free space atau space kosong yang dibuat untuk mengetahui justify content dan marginnya. Jadi dapat terlihat misalnya ini ada free space di antara kedua item ini, misalnya ada item what you get dan why the times ini, maka dapat dilihat shadingnya adalah untuk melihat free space seperti ini. Free space-nya adalah di tengah ini yang ada garis-garisnya ini. Ini juga seperti itu. Lalu we got more adventurous with the flexbox pane inside DevTools. The flex item diagram or minimap shows a visualization of basis, shrink or grow, min, max, clamping, and the final size. Each attribute appearing only if it's relevant to the layout engine sizing decisions. Ya, jadi dalam tools mereka ini mereka juga memiliki diagram untuk menunjukkan visualisasi dari basis yang ada. Setiap atribut hanya akan muncul jika itu relevan dengan yang dilaluinya. Lalu many other design ideas such as this flex container diagrams didn't make it into the final MVP, but they helped us think through the options and make it incorporated later. Jadi ide-ide desain lain seperti flex container diagram tidak membuat itu menjadi finalnya, but they helped us think through the options. Jadi membuat mereka terbantu untuk berpikir bagaimana incorporated later ini. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah kontainer tadi. Jadi ketika yang sebelah kiri ini adalah item selected. Ketika kita melihat item melalui sebuah item, maka akan ada seperti ini, ungu ini. Lalu yang kedua, ketika kita melihat sebuah item yang ada pada flexbox, itu juga sama seperti yang tadi.
atau hover over container. Jadi hover itu melewati, jadi seperti mouse di sini ketika melewati ini, nah maka kursornya berubah menjadi jempol jari, kemudian ketika kita pindahkan kursornya, nah seperti ini berubah menjadi pointer lagi, jadi seperti ini yang dinamakan hover. Lalu yang ketiga ada container selected. Jadi jika kontainer dilalui, maka yang ditampilkan adalah seperti ini, ada garis putus-putus yang seperti outline tadi. Lalu yang keempat sama, container selected atau hover over item, jadi atau melewati item seperti ini. Nah, dapat kita coba, kita melihat website casestudy.club saja untuk di tes toolsnya. Jadi setelah masuk ke websitenya seperti ini, lalu diklik kanan, kita masuk ke inspect element yang ini. Nah, lalu dapat muncul seperti ini. Nah, di sini dapat terlihat ya, yang ada tulisan flex ini adalah merupakan flexbox. Jadi di Firefox muncul seperti ini. Entah di browser lain seperti Chrome atau Edge ada atau tidak. Yang jelas di Firefox ada seperti ini tools tadi. Jadi seperti ini flex yang dicontoh tadi kan seperti ini. Nah, berupa horizontal satu dimensi. Lalu di sini juga dapat terlihat jika kita meletakkan kursor di kode yang diinginkan, misalnya kode ini, nah maka akan terlihat kode ini itu yang mana sih. Nah, jadi kode ini untuk yang ditandai biru itu yang bagian header bagian atas. Kita coba untuk membukanya. Nah, ini terdiri dari berbagai item lagi. Setelah ini di luar tadi penuh membloknya, jadi di sini ngebloknya agak kecil seperti ini. Lalu kita buka lagi. Nah, di sini ada untuk yang ini tombol Case Study Club, logo websitenya itu ada di sini. Nah, dia merupakan elemen sendiri berupa kotak seperti ini, dapat terlihat. Ini merupakan flex item ya, ada tulisannya di bawahnya itu flex item. Lalu, nah untuk yang selanjutnya ini juga sama untuk bagian header, tapi dia juga memiliki kontainer sendiri. Jadi untuk menunya ini memiliki kontainer sendiri di sini. Kita coba untuk membukanya. Nah, ini merupakan elemen-elemen sendiri yang ada di dalam item ini tadi. Nah, ini kan flexboxnya, lalu ini adalah item-itemnya. Menunya satu persatu seperti ini. Nah, ini lanjutannya dengan bantuan dari Gigo Engineers, mereka dapat menampilkan sebuah grafik chart untuk step by step deskripsinya bagaimana sebuah flex item itu ditentukan. Jadi basic color coding between the diagram and chart helps to connect the two UIs. Nah, seperti ini. Jadi basis size-nya itu adalah 390 pixel. Dari flex basis itu adalah 40% nya seperti ini, 390 pixel. Lalu flexibility item was set to grow ditambah 185 pixel. Lalu maximum size-nya adalah mesh width-nya 700 pixel. Nah, the item was clamped to its maximum size. Lalu final size-nya 700 pixel. Ini sama dengan maximum size-nya ya. Lalu selanjutnya markup batch and other entry points. Flex batch in the markup view serve as indicators of flex containers as well as shortcuts. Jadi ini seperti yang tadi ya. Jadi flex batch itu menandakan bahwa indikator dari flex container. Jadi yang ini tadi ada tulisan flex, itu berarti adalah sebuah flex box. Nah, seperti ini berarti ini adalah sebuah flex box. Lalu surfacing a brand new tool, yang membuat tool baru dapat menjadi risiko untuk developer di kemudian hari. Lalu to invite usage, we automatically show flexbox info in the layout panel. Nah, ini sama seperti yang tadi, jadi menampilkan flexbox info jika itu adalah sebuah flexbox. Nah, the layout panel will usually be visible by default in the third inspector column. Jadi flexbox
layout panel ini akan tampil di ini thread inspector column yang ketiga ini, dimana itu ada secara default di Firefox versi 62. Untuk Firefox ini sudah versi 82. Lalu the developer dapat memilih untuk melihat lebih dalam flex visualisasi dan hubungan antara flexnya tadi. Jadi dapat terlihat di sini misalnya apa sih yang ada di dalam flex, lalu hubungannya antar komponen seperti apa. Jadi itu berguna untuk desainer web seperti itu. Lalu mobile inspired navigation and structure. One new thing where trying is page style navigation in which the developer goes forward a page to traverse down the tree. Jadi sesuatu yang baru yang dicoba adalah page style navigation, di mana developer dapat menuju forward a page atau menuju halaman selanjutnya untuk melihat ke dalam tree atau child element seperti ini. Jadi ada nav, kemudian child elemennya adalah header nav. Jadi nav ini adalah elemen utamanya, kemudian forward a page, traverse down. Setelah di traverse down dia akan menuju ke sini, header nav ini. Now we are also making use of a select menu for jumping between substring flex item. Ya, ini adalah alat-alat yang biasa digunakan di DevTools. Lalu ada bagian-bagian yang menurut mereka tricky, yaitu di flex containers item dan nested container items. Ya, my colleague Patrick figured out that we should have two types of flex panes inside the layout panel, showing whichever is relevant, an item pane or a container pane. Jadi ada dua. Ada orang bernama Patrick, dia memfigurasikan seharusnya mereka mempunyai dua tipe dari flex panes-nya tadi. Jadi ada item pane dan juga container pane, ada dua. Both panes show up when the element is both a container and an item. Jadi seperti ini. Flex container, flex itemnya seperti ini, kontainernya seperti ini. Jadi kontainernya itu ada di elemen ini, nav header nav ini. Lalu flex itemnya adalah ini, ul.links, kemudian div.dropdown, akan ditampilkan seperti ini. Kemudian tag connection within page context. Ketika melewati sebuah elemen, mouse-nya melewati sebuah elemen di dalam flexbox panes tadi, we highlight the element in the page, strengthen the connection between. Nah, ini adalah yang tadi. Jadi seperti ini. Nah, ini dapat terlihat ya, di highlight seperti ini. Jadi kita dapat mengetahui ketika kita melewatkan mouse ke atas kode ini, maka di mana kode itu berada. Nah, tampilannya seperti ini. Ada bagian yang mengeblok seperti ini. Nah, ini ada contohnya seperti ini. Testing and development. After iteration, setelah beberapa iterasi, mereka membuat prototype untuk membagikan dengan komunitas mereka. We received lots of helpful comments that feedback into the design. Mereka mendapat banyak komentar ke desain yang mereka buat ini. Nah, ini ada beberapa desain seperti ini. Flexbox 1, 2, 3, 4, dan 4.1. Lalu kemudian mereka memiliki user testing pertama yang membantu dalam merevealing atau mengetahui confusing part of our tool. Jadi part dari tool mereka yang membingungkan itu apa? Kan dites dulu. Jadi ada user yang dites di sini, lalu user tersebut dapat mengetahui apa yang menurut mereka membingungkan. Jadi pembuat Firefox DevTools ini timnya dapat memperbaiki aplikasi tersebut. Nah, we plan to continue improving our user research process for all new project. Jadi tim mereka ini melanjutkan untuk mengimprovisasi proses dari user tadi, jadi proses user testing tadi untuk semua project mereka. Ini adalah gambar user testing. Ask participants to record their screens and think aloud as they try out software.
mereka disuruh untuk berpartisipasi melihat tools tadi, lalu bagaimana komentar mereka, seperti itu. Under this month, developers from our team will be writing a more technical deep dive about the Flexbox Inspector. Meanwhile, here some fun from the dev process. Lots and lots of issues were created in Bugzilla to organize every implementation test of the project. Jadi untuk beberapa bulan ini developers dari tim mereka membuat tulisan tentang Flexbox Inspector yang lebih dalam. Itu. Lalu yang terakhir ini 2018 was a big year for Firefox DevTools and new design tool. Oh, jadi 2018 ini adalah Firefox DevTool and Firefox DevTool yang baru dikeluarkan di tahun 2018. There were earned lessons and times of doubt, but in the end we came together as a team and we shipped. Mereka telah berhasil setelah melewati fase-fase yang sulit. Lalu we have more work to do in improving our UX processes, stepping up our research capabilities and understanding the result of our decisions. Di sini mereka harus bekerja lebih keras untuk mengimprovisasi proses dari user experience-nya, lalu melangkah maju untuk research-nya dan mengetahui hasil dari pilihan mereka. Jadi mereka memilih untuk membuat tools ini, mereka akan mengetahui hasilnya. Now we have more tools to build better debugging tools for all types of CSS layouts and smoother workflow for CSS development. We have more tools to build better. Mereka juga memiliki tools untuk debugging kode CSS yang smooth untuk CSS development. There's a lot more we can do to improve the Flexbox Inspector. There's a lot more we can do, but it's time for us to put it out into the world and see if we can validate what we have already built. Jadi mereka tetap berimprovisasi, tapi mereka akan tetap membiarkan produknya ini berjalan. Jika ada yang dari user berkomentar, maka dia akan menanggapi komentar tersebut. And now we need your help. It's critical that the Flexbox Inspector gets feedback from real world usage-nya. Jadi tim mereka membutuhkan bantuan kita. Di sini sangat kritikal apabila Flexbox Inspector ini mendapatkan umpan dari real world usage atau penggunaan yang secara nyata. Jadi kita menggunakan seperti tadi, apakah kita merasa ini masih kurang seperti ini. Jika menurut saya ini sudah lumayan, sudah cocok. Jadi seperti ini sudah ada fitur highlight seperti ini. Kita tahu jika kita melihat kode yang di sini itu yang mana sih yang ada di website. Jadi kita dapat, seumpama kita adalah web developer yang baru, jadi kita dapat mempelajari dari website-website tersebut seperti ini. Nah, orang yang tadi namanya adalah Victoria Wang, dia adalah UX designer di Mozilla yang bekerja untuk membuat Firefox DevTools tadi. Nah, sekian untuk tugas interaksi manusia dan komputer. Terima kasih.